Hai semuanya, aku Nurami Umi, Sugeng Rawuh di channelku. Selamat datang, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semoga banyak berita-berita bagus biar kita lebih happy. Kali ini kita akan ngebahas produk terbarunya Scarlett. Jadi Scarlett itu ngeluarin 4 krim terusan dari si serum, acne serum dan juga Brightly Ever After yang pernah aku review juga. Kalau kalian mau nonton, dari masing-masing variannya tadi itu ada day dan night cream. Kebetulan juga ini aku kemarin baru ada jerawat di sini dan aku lagi nyoba si acne creamnya juga. Cuma karena 2 mingguan ini aku makainya yang Brightly Ever After cream, jadi kita akan fokusnya di situ. Oke, pertama ini Brightly Ever After cream. Lanjutan dari si Brightly Ever After serum. Kita singkat kayak BEA aja ya, biar lebih cepet aja ngomongnya. Soalnya susah. Brightly Ever After, Brightly Ever After. Untuk packagingnya sendiri, dia berupa jar dengan netonya 20 gram. Tekstur krimnya ini bukan yang padat banget, tapi juga nggak cair. Tengah-tengahnya lah. Begitu dibuka, kalian akan langsung menghirup aroma. Aromanya itu nyenengin, tapi ada aroma anehnya. Aromanya slightly mirip kayak tea tree atau kayak rosemary gitu. Enak sih sebenarnya, healing gitu aromanya. Kalau kemarin waktu aku bahas serumnya, aku sempat bilang kalau ingredient serumnya itu agak banyak dan detail banget sih. Dan menurutku itu bagus untuk produk lokal seperti Scarlett, karena itu jadi contoh buat produk-produk lain supaya brutally honest untuk menuliskan ingredients mereka. Jadi krimnya ini juga banyak, bahkan lebih banyak. Cuma nanti akan aku infoin yang key ingredients atau ingredients yang memang ditonjolkan di produk ini. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari daftarnya yang banyak banget, mereka tuh saling melengkapi sih. Untuk yang Brightly Ever After sendiri, fokusnya memang untuk brightening. Bedanya si day dan night cream itu di ingredients nomor 2-nya. Kalau yang si day cream yang untuk siang, ingredients nomor 2 setelah aqua, dia pakai ethylexyl methoxynimmate. Informasi dari ingredients ini adalah dia fungsinya seperti sunscreen tapi lebih mild. Jadi tetap dianjurkan untuk pakai sunscreen setelah pakai krim ini. Tapi walaupun begitu, ini patut diapresiasi juga karena mereka sudah memikirkan perlindungan. Jadi mereka, si Scarlett sendiri sudah ngasih ini loh, kita ada day cream dan sekaligus ada perlindungan terhadap sinar matahari. Sedangkan yang si night creamnya untuk ingredients nomor 2 adalah niacinamide. Jadi memang produknya si Brightly Ever After cream ini fokus lebih banyaknya itu si niacinamide, which is brightening, membuat kulit jadi lebih cerah. Seperti biasa, produk-produk Scarlett itu memang ngusung informasi yang jelas banget, baik di kardus maupun di kemasan jarnya. Di sini ada ya dari klaimnya, kemudian dia juga ngejelasin key ingredients-nya. Nanti aku tulis juga di sini daftar ingredients yang detail banget. Ada barcode BPOM, barcode keaslian Scarlett, jadi kalian bisa scan buat ngecek ini Scarlett asli atau enggak. Terus dia juga ada how to use, ada cara penyimpanan juga. Terus di sini juga ada expired date. Expired date-nya ini 2023. Ini kalau misalnya belum dibuka. Cuma kalau udah dibuka atau period after opening dari krimnya Scarlett ini 6 bulan. Jadi sama kayak si serumnya. 6 bulan harus habis, kalau enggak ya setelahnya. Kalau misalnya kalian masih mau pakai, ya itu resikonya ditanggung sendiri sih kalau misalnya kenapa-napa. Oke, dari segi packaging oke. Kemudian dia bentuknya jarnya lumayan kecil dan ini bukan jar yang ecek-ecek sih, menurut aku ini udah oke. Walaupun pemasangan stikernya agak mereng ya, entah mungkin buru-buru karena ini produk rilisan terbarunya mereka awal-awal kemarin sih. Jarnya lumayan bagus, cuma aku personally untuk produk-produk skincare tuh lebih suka kalau dia wujudnya tube atau, jadi kalau jar ini kan kurang higienis ya, apalagi dia nggak ngasih spatula. Kalau misalnya Scarlett ngasih spatula bakal epic sih. Seperti yang aku bilang tadi, ingredients-nya si Brightly Ever After baik day dan night cream itu mirip-mirip, cuma ada sedikit bedanya lah. Untuk yang day cream itu ada glutathione. Glutathione star ingredients-nya Scarlett, dia fungsinya brightening, ngurangi hiperpigmentasi juga. Dia juga pakai rainbow algae ya, fungsinya juga buat brightening dan juga ngurangi hiperpigmentasi. Di sini mereka juga pakai rosehip oil yang bisa buat anti-inflamasi atau mengatasi peradangan dan wound healing. Di sini dia juga ada triceramide, lebih kita kenal ceramide. Fungsi ceramide itu kan dia sebagai pelembab, jadi bisa sekaligus mengurangi wrinkle atau kerutan. Di sini mereka pakai aqua peptide glow, fungsinya sebagai hidrasi biar kulitnya glowing. Jadi dari key ingredients tadi, fungsi utamanya memang untuk brightening, mengurangi hiperpigmentasi, melembabkan, dan juga dengan melembabkan tadi
tadi dia bisa kulit jadi lebih glowing dan juga mengurangi kerutan. Untuk yang si Brightly Evo After Night Cream, dia niacinamide-nya lebih kenceng. Terus di sini dia juga ada vitamin C-nya. Jadi untuk yang night cream, dia niacinamide, vitamin C, tambah ada juga green caviar dan ada hexapeptide 8. Intinya sama sih kayak si day cream tadi, cuma ini bahan-bahan yang akan lebih bekerja kalau dipakai di malam, jadi nggak kena sinar matahari. Produk ini ada alkoholnya. Di sini dia pakai ceteryl alkohol. Yang aku lihat ceteryl alkohol itu ada di urutan ke-6, jadi agak intens ya. Tapi fungsinya ceteryl alkohol di produk ini tuh sebagai pengemulsi aja, jadi biar produknya tuh lebih gampang diaplikasiin. Oke, kalau tadi kita ngebahas si Brightly Evo After, ini aku akan bahas juga si acne creamnya. Lanjutan dari acne serumnya, ada day dan night cream. Packagingnya sama persis kayak Brightly Evo After creamnya tadi. Bedanya adalah di warnanya. Jadi Brightly Evo After warna pink seperti di serumnya juga. Yang acne ini warnanya ungu. Untuk yang acne cream ini, yang day creamnya itu juga kayak si Brightly Evo After tadi. Jadi ada ethylexyl methosinamide sebagai perlindungan dari sinar UV. Walaupun begitu tetap harus pakai sunscreen. Masih pakai niacinamide, terus dia juga ada salicylic acid. Salicylic acid adalah BHA yang bagus banget buat ngatasi jerawat, tapi jerawat yang ringan. Cuma kandungan salicylic acid di sini juga dibantu sama yang lain. Ada vitamin C, terus ada squalene, hexapeptide, dan juga CM-acnatu yang fungsinya sebagai antibakterial. Kalau ngomongin tekstur, sebenarnya dari keempat krimnya Scarlett ini mirip-mirip ya. Untuk dibandingkan sama krim yang lain, ini nggak ringan. Ini krim yang bukan krim enteng, cepat menyerap, nggak. Tapi dia melembabkan dan cenderung terlalu lembab di aku. Jadi kalau misalnya aku pakai terlalu banyak, itu nanti bisa nge-trigger brontus kalau di aku ya. Tapi ini balik ke masing-masing kulit kalian. Kalau misalnya kalian pengen nyoba, bisa dicoba sedikit-sedikit, nanti bisa di layering, nggak masalah. Ini aku pakai di step terakhir, namanya juga krim, sekaligus kalau malam untuk sleeping mask. Keempat krimnya Scarlett ini menurutku agak tricky untuk dipakai di kulit yang cenderung berminyak, walaupun si acne cream itu memang ditujukan untuk yang acne prone. Kalau di tempat kalian iklimnya itu lembab dan panas, menurutku skincare sebelum krim tadi harus yang enteng. Sebenarnya ini kombinasi yang pas untuk serum sebelumnya, jadi serum acne serum dan juga Brightly Evo After serum itu kan teksturnya enteng banget dan cepet nyerap. Sedangkan si moisturizernya ini beda, ngelok hidrasinya lumayan banyak, lembab banget. Soal performa si Brightly Evo After Cream yang udah aku coba sekitar 2 minggu kurang tadi, aku tuh sebenarnya masih bingung, belum bisa ngomong banyak. Karena hasil yang baru aku rasain adalah dia melembabkan banget, dia ngunci hidrasi, dia bisa bikin kulit lebih kenceng. Iya, itu yang aku rasain. Dia bisa ngurangi hiperpigmentasi atau si bekas-bekas jerawat tadi, tapi masih sedikit. Waktu video ini di record, aku tuh kan lagi ada jerawat di sini. Jadi ini aku lagi pakai acne cream buat obat total. Nanti aku akan update, kayaknya 2 hari lagi video ini akan tayang. Nanti akan aku sisipkan hasilnya si acne cream dan juga acne serum tadi, performanya dia buat ngatasin jerawat ini gimana. BTW ini jerawat batu, tipe jerawat yang emang susah diatasi ya. Efek yang paling kerasa dari krimnya Scarlett ini adalah sangat menghidrasi. Aku suka dari menghidrasinya karena kulit aku sekarang kering dan dia menolong banget buat itu. Step sebelum sunscreen adalah krimnya, day creamnya Scarlett, dan itu seharian kulit jadi lebih kenyal dan lebih glowing. Untuk teman-teman yang masih mau mencoba produknya Scarlett, menurutku lebih aman kalian nyoba serumnya dulu, karena serumnya itu teksturnya enteng, nyenengin, dan nggak setik krimnya tentu saja ya. Kayaknya kita bisa ngelihat hasilnya itu kalau udah pemakaian sekitar 1 bulan dan 2 bulan. Terus aku juga baru tahu kalau si Scarlett itu ternyata punya facial foam, sabun muka. Jadi ini adalah Scarlett Whitening Facial Wash. Kayaknya ini produk awal ya, soalnya mereka masih naruh whitening di sini, sedangkan produknya yang serum dan yang krim ini nggak ada tulisan whitening, which is good,
karena aku pribadi nggak terlalu suka sama produk-produk yang ada klaim whiteningnya. Dia ngusung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Dia kayak ada rose petal gitu kan, tapi kalau misalnya diambil, ini tuh bukan kelopaknya mawar asli. Dia kayak jelly gitu sih, yang bisa hancur kalau di sini. Menurutku pribadi ini adalah sabun yang oke lah, yang aku bisa approve karena dia nggak kering, nggak bikin kering, bisa ngebersihin, cuma aku kurang suka sama aromanya yang agak strong. Aku terbiasa pakai skincare termasuk facial foam yang aromanya subtle. Ini sedikit di atasnya, jadi masih strong menurut aku ya. Tapi kalau kalian terbiasa dengan skincare yang ada parfumnya, ini fine-fine aja, soalnya aromanya juga enak, aromanya nyeger. Kemudian aku juga suka sama packagingnya, walaupun packagingnya terlihat murah, tapi ini tuh kayak bening kan, jadi langsung tahu produknya udah habis segimana, ditambah dia bisa juga dipencet-pencet. Oke, sebelum menutup video ini aku pengen ngingetin ke kalian kalau skincare itu cocok-cocokan. Bisa jadi di aku cocok, di kalian belum tentu cocok, karena banyak banget faktor yang mempengaruhi itu. Jenis kulit, iklim, termasuk hormon, terus makan, tidur juga berpengaruh. Jangan lupa pakai sunscreen, karena berapa banyak pun skincare yang kalian pakai, kalau kalian nggak pakai sunscreen pas siang, sore gitu, percuma. Kulit kalian nggak terlindungi dari sinar matahari. Terima kasih yang sudah menonton, selalu sehat, jangan lupa pakai masker, sampai jumpa di video berikutnya.